kewajiban seorang nomor satu, seorang kapten kesebelasan, seorang nahkoda, kewajiban dia harus memilih awak yang terbaik. Ya, Anda bisa bayangkan ya, pilot yang mekaniknya goblok, dia pilotnya hebat, mekaniknya ngawur, ya pesawatnya jatuh. Ya, jadi nakoda kapal, nakodanya hebat, yang kamar mesinnya nggak bener, ya tenggelam. Jadi ini kita harus bicara tim, kita harus bicara kesebelasan awak kapal. Itu yang saya yakini. Jadi kewajiban nanti siapapun yang jadi presiden, tugas utama dia memilih tim yang terbaik. Tim yang terbaik. Orang yang paling baik, yang paling cerdas, paling capable, dan paling jujur. Karena kadang-kadang orang paling cerdas, kalau jiwanya maling, wah bahaya, ya kan? Jadi itu kombinasinya itu, ya kan? Harus ditemukan ya? Harus ditemukan. Masa 250 juta orang nggak ada? Ada itu pasti. Ya, masih banyak yang orang baik. Tinggal itu kewajibannya. Ya. Kewajibannya si mandataris itu. Oke, strong leadership saja ternyata tidak cukup ya. Harus ada didukung oleh lapis kedua. Benar. Tapi problemnya kan gini Pak, di pemerintahan kita selalu akan ada koalisi yang muncul. Kalau seandainya angka 20% itu tetap akan ada seperti itu di presidensial threshold. Tidak ada masalah. Oke, bukannya disandera oleh koalisi? Koalisi sekarang begini ya, di tiap partai itu banyak orang-orang hebat. Benar nggak? Apakah partai A, partai B, partai C itu banyak orang-orang baik. Tapi kan banyak juga yang brengsek ya. Di Gerindra pun juga mungkin ada banyak orang brengsek. Saya tidak, iya kan? Nah, jadi kenapa? Kalau koalisinya untuk negara dan baik, kenapa? What's the problem? Yang penting kepentingan bangsa, kepentingan negara, ya kan? Kita ini condong ya kadang-kadang rival itu dibawa-bawa gitu loh. Jangan. Itu perbedaan itu bagus kadang-kadang, ya kan? Saya terkesan itu selalu cerita yang saya baca ya tentang Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln itu begitu dia menang, dia datangi lawan-lawan yang paling kuat. Dan dia datang dan dia menawarkan, saya minta Anda masuk kabinet saya. Kalau di Amerika itu pada saat itu Secretary of State, setelah presiden, wakil presiden, Secretary of State yang paling penting. Itu nomor urut 3 kalau nggak salah. Saya kira dalam sistem konstitusi mereka begitu. Jadi Secretary of State itu Secretary of the Treasury, Secretary of War. Itu didatangi lawan-lawan yang paling kuat dan paling gigih. Didatangi, ditawarin, Anda mau bantu saya nggak masuk ke kabinet saya? Kaget si rival ini, Seward kalau tidak salah. Dia bilang, loh, Anda tahu saya tidak suka sama Anda, ya kan? Dan saya tahu Anda tidak suka sama saya bilang. Jawaban Abraham Lincoln, saya bilang, benar, saya tahu Anda tidak suka sama saya, dan benar saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta the United States of America. Dan saya cinta the United States. Kalau kita cinta negara kita, kenapa kita tidak kerjasama untuk negara kita? Jadi prinsip saya ingin seperti itu. Siapapun, mungkin you tidak suka Prabowo, dan Prabowo mungkin tidak suka sama Anda, tapi Prabowo cinta Republik Indonesia. Kalau kamu cinta Republik Indonesia, kenapa kita tidak bisa kerjasama? Ya, jadi saya kira itu yang harus kita pikirkan. Pengertian Republik adalah seperti itu. Baru Indonesia ini bisa dapat tim yang hebat, dan kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Dan dibutuhkan orang yang benar-benar punya jiwa besar, Pak, di situ. Iya, saya kira jiwa besar dan akal sehat, common sense, iya kan, benar nggak? Saya kira itu, ya. Banyak yang nggak rasional juga. Iya, kalau kita ikuti emosi tidak rasionalitas, wah, ini orang siapa? Oh, dia dulu begini sama saya. Ini orangnya siapa? Ini, wah, benar nggak? Nggak maju-maju kita sebagai bangsa. Baik. Sepak bola aja kita nggak bisa menang, apalagi, ya kan? Sebanyak ini, duduknya nggak bisa berikan terbaik.